Kehidupan terlihat begitu rumit, tetapi penuh harmoni. Makhluk hidup bekerja sama, saling membantu, dan saling berjuang untuk bertahan hidup. Tapi tahukah kamu, di balik semua itu, ada perang yang tidak terlihat? Perang tanpa darah, tanpa suara, tetapi dampaknya membentuk seluruh kehidupan di planet ini. Dan perang itu terjadi di dalam tubuh kita sendiri, di dalam gen kita. Gen adalah unit dasar kehidupan. Mereka adalah cetak biru yang menentukan siapa kita. Apakah warna matamu biru atau coklat? Apakah kamu tinggi atau pendek? Bagaimana tubuhmu merespon stres atau penyakit? Semua ini ditentukan oleh gen. Mereka adalah instruksi biologis yang tertanam di setiap sel tubuh kita. Richard Dawkins, dalam bukunya The Selfish Gene, membawa kita pada perjalanan mengejutkan ke dunia gen. Ia menanyakan sebuah pertanyaan mendalam. Apakah gen hanya alat biologis untuk menjaga keberlangsungan spesies, atau mereka sebenarnya memiliki agenda tersendiri? Dawkins memutarbalikkan cara kita memahami evolusi, menempatkan gen sebagai aktor utama dalam permainan kehidupan. Bayangkan gen seperti program komputer yang terus diperbarui. Mereka tidak hanya mendikte bagaimana tubuh kita tumbuh dan berfungsi, tetapi juga bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan. Dawkins menyatakan bahwa memahami gen bukan hanya penting bagi biologi, tetapi juga bagi filsafat hidup kita. Dengan mengenal gen, kita memahami apa yang sebenarnya menggerakkan kehidupan. Menurut Dawkins, gen adalah mesin kecil yang tak terlihat tetapi sangat kuat. Dalam bukunya, ia menyebut gen sebagai selfish entities. Namun, istilah ini sering disalahpahami. Selfish di sini tidak berarti gen memiliki kesadaran atau sifat egois seperti manusia. Sebaliknya, gen bersifat egois karena seleksi alam telah membentuk mereka untuk memprioritaskan kelangsungan hidup mereka sendiri. Inilah inti dari teori Dawkins. Gen tidak peduli pada makhluk hidup yang mereka huni. Mereka hanya peduli pada satu hal, menyebarkan diri mereka ke generasi berikutnya. Tubuh kita, dengan semua kompleksitas dan kecerdasannya, hanyalah kendaraan bagi gen untuk melanjutkan perjalanan evolusi mereka. Dawkins menggambarkannya dengan sangat sederhana tetapi juga provokatif. Kita, tubuh dan otak kita, hanyalah mesin, kendaraan yang digunakan gen untuk memperpanjang hidup mereka. Ini mungkin terdengar dingin atau bahkan nihilistik, tetapi di balik konsep ini tersembunyi keindahan. Pemahaman ini menunjukkan bagaimana kehidupan, dalam segala bentuknya, berkembang dari interaksi kecil molekul DNA. Dari bunga yang bermekaran hingga burung yang bernyanyi, semua ini terjadi karena gen menggunakan tubuh organisme untuk bertahan hidup dan berkembang. Gen, melalui tubuh kita, telah menciptakan keajaiban. Mereka memungkinkan kita berpikir, berbicara, dan mencintai. Namun, pemahaman bahwa kita hanyalah kendaraan bagi gen juga memunculkan pertanyaan besar, apakah kita benar-benar mengendalikan hidup kita, ataukah kita hanya menjalani skenario yang telah ditulis oleh gen kita? Jika gen adalah aktor utama dalam kehidupan, bagaimana mereka bisa menjelaskan perilaku sosial dan altruisme? Dawkins memperkenalkan konsep bahwa gen bertindak egois. Tapi ini bukan egoisme dalam arti emosi manusia. Gen tidak memiliki kesadaran atau niat. Mereka egois karena hanya peduli pada satu hal, bertahan dan menyebarkan diri mereka ke generasi berikutnya. Dalam dunia biologi, gen yang berhasil adalah gen yang dapat terus mereplikasi dirinya tanpa henti. Bayangkan gen sebagai pemain dalam kompetisi evolusi. Jika mereka gagal menyebarkan diri, mereka akan lenyap. Ini adalah hukum alam yang tidak kenal kompromi. Gen, menurut Dawkins, adalah penggerak utama evolusi. Setiap organisme, termasuk kita, adalah alat, mesin bertahan hidup yang dirancang oleh gen untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Salah satu ide paling menarik dalam teori Dawkins adalah bagaimana perilaku altruisme, kebaikan tanpa pamrih, sebenarnya dapat dijelaskan oleh gen egois.
Ambil contoh burung yang memberi makan anak-anaknya. Dari luar, ini terlihat seperti pengorbanan. Namun, dari sudut pandang gen, itu adalah strategi untuk memastikan kelangsungan gen mereka melalui keturunan. Hal yang sama berlaku pada serigala yang melindungi anggota kawanan. Perilaku ini menjaga kelompok tetap kuat, yang pada akhirnya melindungi gen-gen serupa dalam kawanan tersebut. Seperti kata Dawkins, kita mungkin berpikir bahwa kita mengendalikan hidup kita, tapi sebenarnya, genlah yang menjalankan pertunjukan ini. Ini adalah perspektif yang mengubah cara kita melihat dunia. Bahkan tindakan yang terlihat penuh kebaikan pada dasarnya memiliki akar biologis yang egois. Di balik tirai altruisme, gen selalu memainkan peran utama. Gen mungkin tampak seperti unit yang bekerja harmonis, tetapi kenyataannya, di balik layar, terjadi kompetisi. Dawkins menjelaskan bahwa gen tidak pernah bekerja sendirian. Mereka adalah bagian dari tim yang membangun tubuh organisme, tetapi dalam tim ini ada persaingan internal. Bayangkan tubuh sebagai sebuah perusahaan besar dengan gen-gen sebagai karyawannya. Jika ada gen yang tidak efisien atau gagal berkontribusi pada keberlangsungan hidup tubuh, gen tersebut akan tersingkir dalam proses evolusi. Seleksi alam bertindak sebagai manajer yang memastikan hanya gen yang paling sukses yang bertahan. Konflik dan kolaborasi ini adalah dasar dari bagaimana tubuh kita berfungsi. Meski terlihat stabil, ada perang tak terlihat di tingkat molekuler, dan hasil dari perang ini adalah evolusi yang terus berlangsung. Kin selection adalah konsep yang menjelaskan mengapa kita lebih cenderung membantu keluarga dibandingkan orang asing. Dawkins menunjukkan bahwa ini adalah strategi genetik. Semakin dekat hubungan genetik kita dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita untuk berkorban demi mereka. Misalnya, seorang ibu yang menjaga anaknya dengan penuh kasih sayang sebenarnya sedang memastikan kelangsungan hidup gen-gen yang mereka bagi. Sama halnya dengan perilaku burung yang mengorbankan diri untuk melindungi anak-anak mereka atau serigala yang melindungi kawanan. Konsep ini memperlihatkan bahwa altruisme pada tingkat keluarga bukan sekadar tindakan moral, tetapi juga bagian dari strategi evolusi. Dengan menjaga keluarga, kita sebenarnya membantu gen kita bertahan dan terus berlanjut ke generasi berikutnya. Di balik rasa cinta dan pengorbanan, gen egois sedang menjalankan perannya. Dalam The Selfish Gen, Dawkins memperkenalkan konsep revolusioner bernama meme. Jika gen adalah unit dasar informasi biologis, maka meme adalah unit dasar informasi budaya. Meme adalah gagasan, lagu, kebiasaan, atau bahkan gerakan sosial yang menyebar dari satu pikiran ke pikiran lain. Meme adalah gen budaya. Mereka melompat dari otak ke otak, membentuk cara kita berpikir, bertindak, dan membangun masyarakat. Dawkins menciptakan istilah ini untuk menjelaskan bagaimana ide dan budaya berevolusi. Sama seperti gen, meme juga bersaing untuk bertahan hidup. Meme yang menarik, relevan, atau memiliki nilai emosional lebih tinggi cenderung menyebar lebih cepat. Sebaliknya, meme yang kurang menarik akan hilang seiring waktu. Contohnya, sebuah lagu yang populer di suatu generasi bisa menjadi viral karena orang-orang menyanyikannya, menyebarkannya, dan akhirnya membuatnya menjadi bagian dari budaya. Meme juga mencakup nilai-nilai sosial, gaya hidup, dan tren yang membentuk identitas masyarakat kita. Dawkins menyebut bahwa meme bekerja dengan prinsip yang sama seperti gen. Mereka tidak peduli dengan individu, tujuan mereka hanya satu, menyebar dan bertahan. Memahami meme memungkinkan kita melihat dunia dari sudut pandang baru. Setiap tradisi, inovasi, atau ide adalah bagian dari evolusi budaya yang terus berkembang. Jika meme adalah gen budaya, apa dampaknya bagi masa depan manusia? Teori gen egois Richard Dawkins memang revolusioner, tetapi bukan tanpa kritik. Beberapa ahli biologi dan filsuf menyebut pendekatannya terlalu reduksionis, yaitu menyederhanakan sesuatu yang kompleks menjadi hanya soal gen. Salah satu kritik utama adalah bahwa teori ini terlalu fokus pada gen,
sehingga mengabaikan konteks ekologis dan seleksi kelompok. Beberapa ahli berpendapat bahwa perilaku organisme tidak hanya dipengaruhi oleh gen, tetapi juga oleh lingkungan, hubungan antar spesies, dan seleksi kelompok, di mana seluruh komunitas atau populasi berevolusi bersama demi kelangsungan hidup. Selain itu, ada pertanyaan tentang implikasi etis dari konsep gen egois. Jika gen adalah dasar dari perilaku kita, dan mereka bertindak secara egois, apakah itu berarti manusia secara alami egois juga? Dawkins sendiri menjelaskan bahwa teori ini tidak mengatakan bahwa manusia secara moral egois. Gen bisa egois, tetapi manusia punya kesadaran dan pilihan moral. Kita memiliki kemampuan untuk melawan dorongan biologis ini melalui akal dan nilai-nilai sosial. Namun, para kritikus berpendapat bahwa konsep ini bisa disalahartikan sebagai pembenaran untuk perilaku egois dalam masyarakat. Jika semuanya didasarkan pada kelangsungan hidup gen, di mana letak tanggung jawab moral kita? Kritik dan pertanyaan ini menantang kita untuk berpikir lebih dalam. Apakah kita benar-benar dikendalikan oleh gen, atau ada sesuatu yang lebih besar yang menentukan siapa kita sebagai manusia? Dari The Selfish Gen, kita diajak untuk melihat bahwa meskipun gen memiliki agenda mereka sendiri, yaitu untuk memperbanyak diri mereka, kita, sebagai manusia, tidak sepenuhnya terkendali oleh insting tersebut. Dawkins menjelaskan bahwa meskipun gen bertindak egois, manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk melampaui dorongan-dorongan biologis tersebut. Melalui kesadaran dan pilihan moral, kita bisa memilih untuk berperilaku altruistik, membantu orang lain, atau menjaga keseimbangan alam. Kesadaran diri adalah kunci untuk memahami bahwa kita lebih dari sekadar kendaraan bagi gen kita. Meskipun gen kita mempengaruhi kita dalam banyak hal, kita memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana kita bertindak dan berinteraksi dengan dunia sekitar. Ini memberi kita kendali atas bagaimana kita menjalani hidup, mengingat bahwa evolusi telah memberi kita alat untuk berpikir secara reflektif dan bertanggung jawab. Mempelajari gen dan bagaimana mereka bekerja memberikan kita wawasan yang dalam tentang arti kehidupan. Seperti yang dijelaskan Dawkins, kehidupan ini bukanlah kebetulan semata. Setiap tindakan kita bisa saja merupakan hasil dari miliaran tahun evolusi. Setiap gerakan, setiap keputusan, mungkin sudah diprogram dalam diri kita sejak dahulu kala oleh sejarah panjang yang mengarah pada keberadaan kita. Dari perspektif ini, kita mulai melihat kehidupan dengan cara yang lebih holistik, sebagai produk dari interaksi rumit antara gen, lingkungan, dan sejarah panjang evolusi. Setiap langkah kecil yang kita ambil, baik dalam perilaku sosial atau dalam pemikiran kita, bisa saja merupakan cerminan dari proses evolusi yang sudah berlangsung sejak awal kehidupan. Dengan perspektif ini, kita tidak hanya hidup dalam dunia yang acak. Kita adalah hasil dari miliaran tahun proses yang membentuk kita, dan kita memiliki peran dalam melanjutkan cerita evolusi ini ke masa depan. Pada akhirnya, Dawkins mengingatkan kita bahwa meskipun gen kita bisa bersifat egois, kita adalah makhluk yang sadar, yang bisa memilih untuk berbagi, mencintai, dan memberi makna pada kehidupan. Jadi, pertanyaannya adalah, apa yang akan kamu lakukan dengan kendaraan gen ini? Apakah kamu akan membiarkan mereka memimpin, atau kamu yang akan mengambil kendali? Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir, dan terima kasih buat kalian yang udah selalu dukung aku. Kalau kalian ada ide pembahasan buku selanjutnya, jangan lupa komen di bawah. Lalu like dan subscribe untuk lebih banyak pembahasan buku yang bisa merubah cara pandangmu terhadap dunia.